Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada sampai detik ini, jam ini, malam ini, dan mungkin ini pertemuan yang terakhir secara resmi kita di dalam Jemit ya. Namun demikian mudah-mudahan keberkahan selalu tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, Sebagai amin, ya Rabbal Alamin. Guru penggerak ya sebentar lagi akan mendapatkan titel guru penggerak. Saat ini guru penggerak sudah 4.000 Bapak Ibu. Sudah 4.000 CGP maksudnya. Jadi calon guru penggerak ada yang sudah lulus. Ya artinya gelombang 1 kan sudah lulus. Nah, Bapak Ibu tinggal sebentar lagi ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu. Saya hanya memfasilitasi. Saya tidak bermaksud mengajar itik berenang. Seandainya Bapak Ibu sebagai itik ya. Karena Bapak Ibu sudah pandai berenang kalau misalkan sebagai seekor itik begitu. Jadi saya hanya memfasilitasi belajar Bapak Ibu sekalian, hanya mengingatkan dan jangan lupa Bapak Ibu ya selalu mengeksplor, selalu berselancar dengan eksplorasi konsep karena modalnya itu di situ Bapak Ibu. Insyaallah, Pak. Di eksplorasi konsep karena kadang-kadang kita dengan konsep itu selalu ya lupa karena di situ konsep itu adalah bukti hafalan kita sebetulnya. Mana bisa berpraktek, melakukan aksi nyata kalau tidak punya konsep begitu. Nah, jadi dalam alur belajar kita salah satunya adalah eksplorasi konsep itu tidak kalah penting ya tentu. Nah, diharapkan Bapak Ibu ke depan ini di modul ini jangan ada yang terlewat Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau ada alur yang terlewat berarti Bapak Ibu tidak belajar pada alur itu begitu. Begitu ya, ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, namun demikian Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari kedua, Kamis 7 Oktober 2021. Kita akan belajar, kalau dilihat sekarang jam 8 kurang 10 menit, maka paling tidak nanti jam 21 lebih 20 menit ya nanti paling tidak kita akan laksanakan. Ya syukur-syukur tepat waktu ya, kalau nambah nggak jadi masalah, asal jangan kurang saja. Ya. Nah, sekarang agenda kita adalah pembukaan sudah, ya kemudian nanti presentasi tiap kelompok. Kemudian berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini bisa hadir menyempatkan diri untuk bertatap wajah. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah apa yang telah Bapak Ibu dapatkan selama ini dapat dibagikan, dapat terapkan ya dalam aksi nyata. Tujuan pembelajaran kita malam ini ya masih sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Itu. Selain itu juga Bapak Ibu dapat menerapkan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid berdasarkan tahapan Bagja atau 5D itu. Nah, sebagai pengantar dari saya, ini sekedar pembuka saja. Ya, setiap kelompok menyajikan hasil perencanaan program sekolah yang berdampak melalui presentasi yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ya, setiap kelompok paling tidak memiliki waktu 10 menit ya, untuk mempresentasikan.
kemudian setiap kelompoknya untuk menerima pertanyaan dan tanggapan dari teman kelompok yang lain. Gitu. Setiap kelompok memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Ya. Kemudian umpan balik yang diberikan didasarkan pada beberapa pertanyaan. Hal yang paling menarik, kemudian yang ditemukan oleh Bapak Ibu dari kelompok yang presentasi. Kemudian hal yang paling ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut, dan hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan topik yang kita bicarakan, ya ini kan kembali ya, mudah-mudahan apa yang sudah ini kan berdasarkan pembuatan hasil kerja kemarin ya, itu tidak ada bedanya. Kemudian ini pembagian peran moderator, presenter, notulen, tulis ya, umpan balik dan sebagainya silakan diatur-atur. Nah, dan ini penutup nanti doa refleksi, ada foto bersama supaya penutup. Itu barangkali sekilas tentang penyampaian sebagai pembuka dari saya. Silahkan untuk selanjutnya presentasi masing-masing kelompok. Mau kelompok berapa dulu nih yang akan tampil? Manfaatkan waktunya ya sampai jam 9.30 maksimal. Dan sebisa mungkin jangan kurang, nanti banyak waktu yang kosong. Jadi harus aktif semuanya, saling mengisi. Silakan Bapak Ibu. Kelompok berapa dulu? Kelompok 2 bisa Pak yang duluan? Boleh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Hari ini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Di sini kami ada 3, saya sendiri, Ferawati Novia Gubalit, rekan saya Bapak Iskandar Tilome, dan berikutnya adalah Ibu Ramlah Usman. Dalam kesempatan ini, saya juga memperkenalkan, lanjut next. Kasih play Jo, enggak apa-apa. Kasih play Jo. Iya. Dibimbing langsung oleh kedua pengajar praktik, ada Ibu Aisyah Utia Rahman dan Ibu Sriyanti Maku, juga ada fasilitator Dr. Nana Suryana. Next Pak Is. Kasih play Jo Pak Is, enggak apa-apa. Oke. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang program jurnal literasi yang diambil dari pemetaan aset manusia dengan tujuan untuk memantau sejauh mana perkembangan murid dalam aktivitas membaca dan menulis dengan kontrol orang tua, guru, pustakawan, dan teman sebaya, dan juga menjadi nilai tambah pada mapel bahasa Indonesia. Sementara untuk aktivitasnya, murid membaca buku di mana saja, kapan saja, dengan berpedoman kepada jurnal. Sementara peran guru adalah memberi nilai konversi jumlah buku yang dibaca, 1 atau 2, 50, 3 sampai 4, 60, dan seterusnya. Sementara peran kepala sekolah memfasilitasi, mengawasi, dan juga memantau jalannya program. Nah, dampak bagi murid itu sendiri adalah murid lebih memahami tentang pentingnya membaca dan menulis. Dalam program ini pun kami mengidentifikasi resiko, mohon maaf suara saya serak-serak ya. Untuk identifikasi resiko, mulai dari kondisi saat ini di mana murid belum terbiasa membaca buku dengan rutin, kemudian kondisi yang akan datang, murid diharapkan akan berusaha membaca buku setiap hari dan kapan saja. Dengan analisis resiko mulai dari strategis, mengisi jurnal literasi dan melakukan penilaian dari hasil jurnal, kemudian dari keuangan, minimnya dana untuk menambah koleksi buku di sekolah. Untuk operasional, pelaksanaan yang belum menyeluruh dan masih banyak siswa yang belum tahu membaca. Pemenuhan, tidak terpenuhinya kebutuhan siswa karena keterbatasan buku yang ada, dan reputasi tidak berlangsung secara terus-menerus sehingga belum bermakna bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan termasuk di dalamnya adalah orang tua.
Program berikutnya yang dari aset lingkungan, ini adalah program penghijauan dengan tujuan mengurangi pencemaran udara di sekitar sekolah dan menambah peresapan air hujan untuk mencegah banjir dengan aktivitas penanaman pohon yang dilaksanakan secara bersama baik dengan murid, guru, serta orang-orang di sekitar sekolah. Dampak bagi murid adalah dapat menghirup udara bersih menghirup udara bersih dari polusi dan merasa nyaman di lingkungan sekolah. Nah, di sini pula kami mengidentifikasi resiko. Untuk identifikasi risiko mulai dari kondisi saat ini di mana banyak lahan yang belum maksimal untuk dimanfaatkan dan tidak tertata rapi. Kemudian kondisi sekarang lahan sudah dimanfaatkan dengan baik dan juga kebersihan terjaga, lingkungan sekolah yang sejuk dan indah. Dengan analisis risiko mulai dari strategis, meningkatkan kedisiplinan dan peduli lingkungan yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah, di mana keuangan resikonya adalah anggaran sekolah terbuang sia-sia bila program tidak berjalan dengan baik. Kemudian untuk operasional, kurangnya kerjasama mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal. Pemenuhan butuh kerjasama dengan warga sekolah. Kemudian reputasi bisa jadi ketidakmampuan manajerial sekolah menjalankan program yang dibuat bisa merusak citra kepala sekolah. Selanjutnya untuk program adalah program komunitas video maker. Ini diambil dari aset sarana dan prasarana. Kebetulan sekolah memiliki Chromebook dan tab, maka kami mengadakan program komunitas video maker dengan tujuan meningkatkan kreativitas siswa dalam pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pembelajaran abad 21 dengan aktivitas di mana murid membuat media dan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai tutor atau rekan untuk berbagi dengan murid lainnya, kemudian kepala sekolah menjadi koordinator untuk mengecek perkembangan pelaksanaan program. Dampak bagi murid adalah bisa lihat murid yang tergabung dalam komunitas Pais Kaseinu menciptakan video edukasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk analisis identifikasi resiko itu sendiri, yaitu yang pertama, kondisi saat ini sebenarnya murid sudah mulai melakukan aktivitas pembuatan video. Kondisi yang saat yang akan datang, hampir seluruh murid akan bisa membuat video edukasi. Dengan analisis resiko, strategis kondisi ruangan yang bisa digunakan belum memenuhi protokol kesehatan, apalagi masa pandemi belum berakhir. Kondisi keuangan sekolah yang dalam keadaan kritis sehingganya diperlukan cara agar bisa meminimalisir penggunaan dana. Operasional pelaksanaan kegiatan akan kurang efektif karena kondisi pembelajaran yang belum stabil, pemenuhan peran guru yang perlu dimaksimalkan, reputasi, pemanfaatan IT yang kebablasan sehingga murid menjadi uncontrolled. Jadi demikian presentasi dari kelompok 2. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan Bagjat. Kemudian untuk pertanyaan daripada Ibu Nining itu program unggulan ya Ibu Nining ya, program unggulan yang mana dari ketiga itu yang menjadi program unggulan. Itu kami persilakan Bu Pera. Ya, terima kasih rekan-rekan guru semua. Begini teman-teman, ini kebetulan kami ada bertiga dengan kondisi sekolah yang berbeda. Saya di tingkat SMP dan 2 orang di tingkat SD. Nah, kebetulan diskusi yang kami bawa malam ini, pembahasan yang kami bawa malam ini adalah perwakilan setiap program sekolah yang kami bawakan. Jadi saya akan menjawab tentang tahapan Bagja di program yang saya punya itu yang di mana komunitas video maker, dan untuk kedua program itu bisa dijelaskan oleh satunya Pak Iskandar yang tentang dari aset lingkungan dan yang satunya sama Ibu Ramlah. Baiklah, kalau yang tahapan Bagja yang pertama mohon maaf saya juga tidak menaruh, saya selalu lupa menaruh itu tahapan Bagja mulai dari membuat pertanyaan, di mana kalau untuk dibuat pertanyaan itu saya melihat bahwa sekarang ini pembelajarannya
anak-anak sudah lebih menyukai IT. Kira-kira apa hal yang bisa menarik anak-anak untuk belajar sambil mengembangkan diri dengan potensi yang mereka punya? Tidak jarang saya melihat justru saya sendiri secara pribadi saya belajar membuat video itu dari murid-murid saya. Jadi dari ketimbang dari rekan-rekan guru. Jadi yang tempat saya belajar, tempat saya share itu jujur hari ini adalah murid-murid saya. Jadi itu yang membuat saya termotivasi bagaimana caranya agar potensi yang ada pada diri anak ini sudah bisa kita kembangkan. Nah, untuk itu kita ambil pada pelajaran. Kemudian untuk gali mimpi adalah di mana saya pengen dan juga anak-anak saya itu ketika kami berdiskusi bahwa kami ingin punya video yang bisa bermanfaat baik bagi kami termasuk juga guru-guru. Jadi video yang akan mereka buat itu bisa bermanfaat sebagai media dan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah. Dan untuk aksinya itu karena ini kan masa pandemi, pembelajaran belum maksimal, jadi kami hanya kumpul-kumpul saja. Itu yang pertama yang kami lakukan, karena juga tab yang digunakan atau Chromebook yang digunakan sekarang pun masih digunakan untuk kegiatan ANBK. Jadi kami masih fokus di ANBK, tapi yang sebelumnya itu kami hanya menggunakan handphone kami sendiri dengan rekan-rekan dengan murid-murid saya. Dan jujur saja teman-teman bahwa penting bagi kita untuk mengembangkan potensi anak khususnya di bidang IT. Dan rata-rata sekarang ini meskipun sudah berada di pelosok, ternyata anak-anak itu interest terhadap teknologi. Itu kalau di komunitas Video Maker untuk programnya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan ke Ibu Ramla. Silakan Kak Ramla. Ya, terima kasih. Dari ketiga program itu, saya di program di sekolah saya itu yaitu tentang literasi. Jadi di sini dengan melihat keadaan dan kondisi di sekolah saya yang masih banyak siswa yang belum lancar membaca dan kurang minat untuk membaca. Jadi di sini untuk melaksanakan program itu, tahapan Bagja yang kami lakukan yaitu yang pertama kami melihat dulu kondisi sekolah seperti apa dengan keadaan siswa yang seperti itu dengan minat yang kurang membaca dan pengetahuan membaca yang kurang, maka kami membuat program tentang membaca ini dengan melihat apakah yang dibutuhkan siswa. Jadi kami melihat berarti mereka ini harus diinikan dengan literasi. Kemudian mengenai tahap mengambil pelajaran, ambil pelajaran itu di sini kegiatannya seperti apa? Misalnya di sini saya bersama rekan guru dan kepala sekolah di sini program yang kita laksanakan untuk menumbuhkan budaya literasi itu dengan membuat jurnal. Dengan memberi di sini jurnal bisa mengontrol siswa untuk membaca dan menulis. Jadi di sini jurnalnya bisa dibawa pulang. Jadi orang tua juga bisa mengontrol, guru, kemudian orang tua, guru, teman sebaya. Jadi di sini dan di jurnal itu terdapat beberapa komponen yang terdiri dari ada judul buku, ada jenis buku yang dibaca, kemudian pengarangnya, halaman bukunya, kemudian alasan membaca buku untuk apa dan manfaat dari dia membaca buku itu. Kemudian di situ ada paraf dari orang tua, kemudian teman sebaya dan guru. Jadi anak-anak di sini melakukan itu dengan teratur. Maksudnya dengan adanya jurnal itu mereka termotivasi. Jadi seharian mereka berusaha untuk membaca buku. Kemudian gali mimpi. Di sini kami melakukan program itu untuk menumbuhkan minat kepada anak untuk memahami betapa pentingnya itu membaca dan menulis. Kemudian pada tahap
menjabarkan rencana. Di sini program ini berjalan dengan baik dengan keterlibatan semua pihak, baik itu orang tua, guru, kepala sekolah, dengan murid di sini menjadi termotivasi itu, di situ ada keterlibatan dari semua pihak. Jadi kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Itu jabarkan rencana. Kemudian atur eksekusinya itu di sini siapa yang melaksanakan, maksudnya yang melaksanakan jurnalnya itu dari siapa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, ini kan diatur eksekusi itu. Ya, terima kasih. Demikian untuk program menumbuhkan budaya literasi di sekolah saya. Terima kasih. Ya, silakan, terima kasih Ibu Ramla dan Ibu Pera. Memang Pak Wawan, terkait dengan pertanyaan dari Pak Wawan tadi, kenapa kami tidak mencantumkan bakjaknya yang persentase tadi, karena memang kami tidak mencantumkan, tapi proses pajaknya itu memang kami sudah pahami dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan di Bakja itu. Lalu yang kemudian yang ditanyakan oleh Ibu Nining tentang program unggulan dari ketiga program yang kami sampaikan tadi, yang mungkin saya bisa menjawab. Kalau di saya itu program unggulan itu, Ibu Nining, yaitu tentang penghijauan, ya, tentang lingkungan. Karena melihat kondisi sekolah saya yang di belakang sekolah saya itu masih luas, ya, mungkin kurang lebih luasnya itu di belakang saya itu kurang lebih hampir 1 hektar, sehingga lahan yang di belakang sekolah saya itu terabaikan. Karena dari Kecamatan Pulubala itu sekolah saya yang terluas, ya, yang terluas, sehingga dan saya melihat juga karena belum ada penanaman atau penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat maupun lingkungan sekolah, sehingga saya mengambil untuk jangka panjangnya seperti itu. Dampaknya apa? Karena yaitu siswa tadi bisa bisa merasakan udara-udara sejuk yang ketika kalau pohon-pohonnya tumbuh dengan baik. Kemudian di belakang sekolah saya juga itu kurang penataan, sehingga saya mengambil itu tentang lingkungan untuk penataan dan keindahan sekolah. Itu Ibu Nining untuk dari saya tentang jangka panjang yang ditanyakan oleh Ibu Nining tadi. Saya kira saya kembalikan kepada teman-teman penanya tadi, kalau misalnya masih kurang atau perlu tambahan, kira-kira dipersilakan. Mungkin dari Ibu Rabia. Pak Iskandar. Ya. Ya, sedikit saran saja, kalau bisa untuk tahapan Bakja itu juga dicantumkan dalam videonya tadi, karena saya lihat di langkah pada LMS itu nantinya tugas kita ini kan akan kita upload di LMS, dan salah satu unsur penilaian dari tugas yang kita tampilkan ini harus ada tahapan Bakja. Iya, terima kasih Bu Nining sudah ya, terima kasih Bu Nining sarannya. Kita akan koreksi. Memang pada dasarnya kami tidak mencantumkan tahapan-tahapan Bakja itu. Nanti kita akan perbaiki sebelum kita upload di LMS. Terima kasih Bu Nining. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi sebelum dari Ibu Sulastri, mungkin ada Ibu Rabia, satu penanya lagi. Ibu Sulastri terlempar. Ada Pak terus, Is. Pak Is. Ada Pak Ya. Is. Silakan Ibu Sulastri. Ya. Sangat bagus pemaparan dari Ibu Pera tadi. Di sini dari ketiga orang CGP dan berbeda sekolah masing-masing memiliki program yang dibawakan di forum diskusi presentasi ini. Apakah memang seperti itu nanti dicantumkan setiap tiga orang itu semua harus ada programnya masing-masing? Apakah hanya satu program untuk menyamakan persepsi begitu atau bagaimana?
terima kasih Ibu. Memang mungkin saya bisa menjawab langsung Bu Ati, Bu Pera, silakan. Oh, saya? Ya. Iya. Saya menjawab. Oh Ya, ya, silakan, Bu Pera. begini Bu, ya terima kasih Bu Sulastri, pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena ketika kami berdiskusi, ternyata ketiga program ini mewakili sekolah kami, termasuk yang penghijauan dan juga literasi. Nanti pun ketika kami mengunggah tugas, akan unggah ketiga-tiganya, bukan berarti bahwa kami hanya buat tidak, tapi ini hanya program yang kami satukan saja gitu, tapi mewakili ke sekolah kami. Cuman kayak penghijauan, otomatis kan di sekolahnya pun ada gitu, di sekolahnya Ibu Ramla juga bisa jadi ada, termasuk juga yang literasi dan lain-lain. Jadi kami tetap akan mengunggah ketiga program tersebut gitu. Jadi itu memang semua yang akan kami unggah. Nanti terima kasih Kak Ning ya buat sarannya, nanti saya akan edit kembali videonya. Makasih. Berarti untuk setiap programnya nanti ada bakjanya, ada tahapan bakjanya. Iya. Menampilkan. Iya. Jadi, oke, mantap. Iya. Terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Sulastri. Mungkin Ya. Ibu Pera sudah waktunya stop atau hanya 10 menit? Ya? Sudah tahu. Ya, halo. Sudah lihat. Ya, mungkin satu orang lagi. Mungkin Ibu Dewi. Apakah kelompok berikutnya? Masih ada waktu. 5 menit lagi mungkin. Ibu Dewi mungkin ada pertanyaan atau masukan? Ibu Amna? Dan grup Jo? Atau Ibu Rabia ada? Untuk ini belum bagi soalnya sedikit terlempar jadi kurang jelas begitu. Saya sedikit terlempar dan signal saya. Iya, Jadi, Bu. Saya juga begitu. Eh? Terputus-putus. Ya. Mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, masukan dari teman-teman kelompok 1 dan 3, mungkin untuk pemaparan dari kelompok 2 kami cukupkan sampai di sini, dan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan masukan ya, kan yang bersifat membangun, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Bu Nining dan Pak Wawan dan Ibu Lastri akan kami perbaiki sebelum kami melakukan mengupload tugas kami ke LMS. Jadi sekali lagi terima kasih. Mungkin demikian dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Moderator. Pak Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2, Bu Pera, Bu Ramlah, dan Pak Is yang telah menampilkan paparan yang terbaiknya tentunya. Sayang sekali videonya ada gangguan suaranya, tapi apa boleh buat, itu kehendak Allah. Takdir ilahi. Yang jelas tampilannya cukup bagus, dan apalagi kalau memang tujuan dari sebuah kegiatan itu tercapai. Jadi tujuan dalam pembelajaran, indikator sebuah keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya tujuan. Nah, Bapak Ibu tahukah tujuan pembelajaran hari ini? Kan saya sudah sampaikan tadi, salah satunya selain menganalisa aset ya, aset daerah, aset sekolah untuk kepentingan belajar murid, juga melakukan langkah-langkah program berdasarkan bagja. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Wawan dan Bu Nining, ketika tampilan tadi tidak ada bagjanya, itu kalau dipaksakan di-upload ke LMS, maka nilainya 50. Karena di situ ada 2 tujuan yang harus tercapai. Jadi jangan coba-coba nanti maksakan ditampilkan ya, sebelum diperbaiki. Jangan. Begitu. Nanti diperbaiki Pak, siap. Iya, begitu ya. Itu luar biasa. Untuk selanjutnya,
Terkait dengan program Kelompok tiga program tadi, yaitu silahkan dikembangkan, bagus sekali. Bahkan literasinya sekarang harus sudah ditambah dengan numerasi, Bapak Ibu ya. Kan sekarang itu sudah mulai ke situ ya. ANBK itu sudah ke numerasi, artinya sama-sama penting antara literasi terkait dengan kalimat, kata-kata, tampilan, dan juga angka-angka begitu. Saya sarankan juga ke Pak Iskandar, itu yang luas sekali, lahannya luar biasa itu. Tanami aja albasiah, Pak Is. Jadi albasiah ketika nanti 10 tahun kemudian itu panen berapa. Cuma di belakang itu Pak, kadang longsor Pak. Kalau hujan dia longsor Pak. Mungkin kurang lebih 1 hektar di belakang Pak. Iya, itu apalagi yang 1 hektar itu kan bisa dimanfaatkan ya. Jangan dibuat kosong. Ya tanam ini ya, tanaman pohon kayu aja, kayu. Seperti albasiah atau apalah yang nanti 10 tahun kemudian bisa panen, luar biasa itu. 1 Dan Pak Is hektar pada saat berapa. itu sudah mutasi. Ya, tak jadi masalah. Kita berbuat baik itu jangan melihat untuk dinikmati oleh kita kan. Gitu. Seperti Bapak saya mengatakan sebelum wafat saja, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dia tanam tanam itu duren. Tanam duren. Dia sadar betul bahwa pohon duren yang dia tanam tidak akan bisa dimakan oleh dia. Tapi dia tanam 100 pohon, dan mudah-mudahan ini yang menikmati anak cucu saya, kata Bapak saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi berbuat baik, jangan melihat untuk bisa dinikmati oleh kita. Biarkanlah anak cucu kita, generasi kita yang menikmati apa perbuatan yang kita lakukan, kebaikan kita. Di belakang itu. Ya, silakan ya dipikirkan dengan. Ya, baiklah. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan Nih, saya ingatkan waktunya 1 jam lagi, jadi 2 kelompok. 1 kelompok berarti 30 menit, berikut tanya jawab yang lainnya. Manfaatkan paling tidak 25 menit lah. Nanti 10 menit untuk penutupan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini saya sebagai moderator akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sini saya tidak sendiri, tetapi di sini ada Pak Wawan Iskandar, saya sendiri, Ibu Rabia Yasin, dan Ibu Nina Kabaderan. Nah, pada kesempatan saat ini yang akan memaparkan diskusi kelompok 3, saya berikan kesempatan kepada Bapak Wawan Iskandar. Kepada Bapak disilakan. Pertama, mulai dari sumber daya manusia atau aset manusia, yaitu guru, kepala sekolah, serta murid. Kemudian juga ada aset lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga adalah sumber daya sosial atau aset sosial, yaitu terjalin hubungan baik antar sekolah, komite, wali murid, perangkat desa, dan instansi pemerintah lainnya. Yang keempat, sumber daya fisik, yaitu bangunan sekolah yang berdiri kokoh dan sarana prasarana cukup memadai serta dukungan dengan halaman sekolah yang luas. 5, sumber daya finansial, yaitu siswa, yaitu di mana menghasilkan dana BOS yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan sekolah. Oke. Yang berikut
Untuk program sekolah yang berdampak pada murid, itu yang telah menjadi kesepakatan dari kelompok 3 adalah program literasi sekolah. Untuk tahapan Bagja, buat pertanyaan, bagaimana meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah? Kemudian ambil pelajaran, sebelum pelajaran dimulai murid membaca buku yang ada di pojok sekolah. Kemudian jabarkan rencana, yaitu strategi yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama mengkomunikasikan program kepada kepala sekolah dan komunitas praktisi. Merencanakan program, mensosialisasikan program ke murid. Kemudian adalah gali mimpi, yaitu memunculkan karakter dalam diri murid melalui kegiatan literasi. Yang kedua, meningkatnya minat baca murid melalui buku-buku cerita yang sesuai dengan jenjangnya. Dan yang ketiga, murid diharapkan mendapat lebih banyak informasi dari kegiatan membaca. Keempat, menciptakan nuansa literasi dengan membuat spot baca atau taman baca untuk sudut baca di lingkungan sekolah. Ini jabarkan rencana, yakni strategi yang akan dilakukan adalah mengkomunikasikan program kepada kepala sekolah dan komunitas praktisi. Mantap. Kedua adalah merencanakan program ke murid. Yang keempat, setelah program berjalan dilakukan monitoring dan evaluasi. Yang berikut adalah atur eksekusi. Program ini dapat berjalan dengan baik melalui partisipasi dari seluruh komunitas, praktisi, dan warga sekolah, di mana penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, pengarah adalah CGP, koordinator kegiatan wali kelas, sasaran, program murid, kemudian pendukung program dari murid dan kondisi. Ibu Dewi dari Bu Amna, silakan Ibu Amna. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berhubungan dengan pemetaan aset, kira-kira bagaimana hubungan program ini dengan memaksimalkan aset yang ada di sekolah itu. Kemudian bagaimana koordinasi orang tua orang dalam program militer. Bu Amna kayak putus-putus. Gimana hubungan antara pemetaan dengan program literasi ini, mana saling menunjang, kemudian bagaimana koordinasi antara guru dan orang tua untuk memaksimalkan program literasi. Pak Wawan dengar pertanyaannya Ibu Amna? Ya, jadi pertanyaan Ibu Amna tadi adalah bagaimana hubungannya pemanfaatan aset dengan literasi, kegiatan literasi yang dilakukan. Ibu Amna. Halo Ibu Amna. Ibu Amna mungkin terlempar lagi. Ya, begitu seperti silakan. Seperti lanjut Pak Wawan. Ya, seperti itu Pak. Wawan, seperti maksudnya Ibu Amna seperti itu yang dia maksudkan Mbak Wawan. Jadi dia ingin penjelasannya lebih jelas. Ya, terima kasih. Untuk hubungannya antara pemanfaatan aset dengan kegiatan literasi, yang pertama memang kita harus mengidentifikasi dulu kekuatan di sekolah, dan memang ini tujuannya.
setelah kita mendapatkan identifikasi terhadap aset-aset yang ada di sekolah, nah mana aset-aset yang paling menunjang untuk dapat kita manfaatkan. Nah, dalam kegiatan literasi ini tentunya aset yang paling bisa kita manfaatkan yang pertama adalah aset manusia, yaitu guru, kepala sekolah, dan murid itu sendiri, serta orang tua murid maupun komite. Yang kedua, aset lingkungan. Nah, untuk kegiatan literasi ini kita bisa memanfaatkan lingkungan, baik lingkungan kelas maupun lingkungan di luar kelas. Nah, dalam hal ini kegiatan literasi bisa kita lakukan di pagi hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran, di mana di pagi hari sebelum masuk kelas siswa diarahkan untuk literasi sekitar 15 atau 30 menit untuk membaca buku, kemudian dievaluasi, direfleksi sejauh mana mereka sudah membaca buku yang mereka baca. Kemudian itu dari aset lingkungan. Kemudian ada juga aset finansial, itu seperti dana BOS, mendukung untuk pengadaan buku-buku bacaan. Begitu. Saya kembalikan ke terima kasih Pak Wawan atas jawabannya dari pertanyaannya Ibu Amna. Jadi memang seperti itu keterkaitan daripada aset yang ada dalam kegiatan pengelolaan program berdampak pada murid. Seperti ini ketambahan juga saya, mungkin itu dari Pak Wawan dari sekolah SD. Kalau untuk dari SMP, saya tidak lagi terlalu panjang lebar untuk menyampaikan, seperti yang karena saya dengan Ibu Vera adalah satu sekolah, memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Vera tentang kegiatan program yang ada di SMP kami. Sehingga literasi yang ada itu kami kembangkan melalui pemahaman siswa dalam mengelola IT dengan melakukan kegiatan tutor sebaya, dan kami juga guru-guru yang belum malah memberikan kesempatan oleh siswa untuk memberikan sekaligus membagi ilmu yang telah mereka ketahui. Jadi mungkin seperti itu Ibu Amna, ketambahan materi dari saya. Bisa dari saya, Bu. Silakan Ibu Lala. Saya mungkin tinggal satu. Oh, Ibu siapa ini? Oh, Ibu Vera, sorry, silakan. Iya, sorry, saya kira Ibu Lala, tapi yang Ibu. Silakan Ibu Vera. Oh iya, terima kasih Pak Wawan, Masya Allah presentasinya sangat bagus sekali karena ada tahapan bagja di sana. Mungkin saya menambahkan untuk yang pertanyaannya Pak Is tadi bahwa kami ingin melihat misalnya memang Bapak Ibu tidak menampilkan tentang dampak atau resiko seperti yang kami tampilkan. Namun kami ingin menanyakan kira-kira dari program ini apa dampak langsung yang bisa kita lihat ke anak-anak. Ini pertanyaannya bukan saya membeda-bedakan, tidak, untuk khususnya untuk di SD itu sendiri ya. Karena ketika kami sudah di tingkat SMP ya teman-teman, jadi ada beberapa anak yang sampai hari ini itu tidak bisa baca teman-teman. Bahkan saya harus mengajar lagi huruf demi huruf. Nah, kira-kira di sekolahnya Pak Wawan itu sendiri, kalau memang pastilah sudah pernah memprogramkan literasi, jauh mana hasil yang Pak Wawan lihat dari program ini? Jadi kalau misalnya dulu kami yang dengan Pak Sutrisno, kalau misalnya aksinya itu misalnya hanya melihat dengan evaluasi, bagaimana tekniknya? Teknik teman-teman untuk melihat hasil kegiatannya ini, apa yang akan dilihat di akhirnya. Kalau seperti dulu ada presentasinya yang dari Bali ya, kalau tidak salah di ini kemarin di elaborasi pemahaman, dan ternyata itu mirip dengan program yang Pak Sutrisno sudah jalankan dari tahun 2010 di sekolah kami. Itu termasuk hening baca. Ada tahapan atau kegiatan aktivitas apa saja yang dilakukan. Jadi saya berharap bahwa Pak Wawan bisa meng-share ke kami aktivitas
yang dilakukan dalam program literasi itu sendiri, karena tidak jarang saya sudah di SMP banyak sekali anak-anak yang masih terbata-bata, bahkan paling miris itu tidak bisa mengenal huruf, dan dia menurut saya bukanlah siswa yang berkebutuhan khusus gitu, seperti itu. Terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih Ibu Vera atas pertanyaannya. Mungkin akan disangkai dulu oleh dijawab oleh Pak Wawan. Sorry, dijawab dulu Pak Wawan. Bisa saya kurang ya. menjawab. Oh, Pak silakan. Wawan. Ya, jadi ya saya dulu Ibu Rabia. Ibu Wawan dulu, Ibu boleh Rabia ditambah. dulu. Bu Rab, Iya, saya iya, dulu, oleh. saya dulu, saya Silakan. tes signal ini ada sedikit gagal lagi ini, jangan lagi terlempar lagi saya. Nah Oh, itu Ibu silakan, Rabia Bu. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam pertanyaan Ibu warahmatullahi Vera, Pak Wawan dengan saya itu sama-sama sekolah SD. Nanti program yang saya akan contohkan itu saya ambil saya di sekolah saya. Nah, kebetulan saya guru kelas 2 1-2. Jadi betul itu yang Bu Vera bilang itu di dalam literasi itu masih banyak siswa yang belum bisa membaca. Tapi di program saya di sekolah saya yang sedang berjalan sekarang, saya mengajukan program 10 menit sebelum pembelajaran ada literasi membaca Pancasila. Di sini ada 10 menit sebelum pembelajaran itu saya membuat siswa untuk menghafal Pancasila. Jadi tujuan saya membuat program ini untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada individu siswa. Nah, di dalam program ini kita tidak menonjolkan bahwa siswa itu harus membaca. Kalau belum bisa membaca, kita perlihatkan gambar-gambar atau slide-slide dari Pancasila, itu yang saya ini. Jadi mereka itu kan tadinya sudah hafal, kalau kelas 1-2 itu sudah hafal. Cuma membaca mereka masih belum bisa. Jadi program saya untuk 10 menit mengawali pembelajaran, saya memberikan gerakan literasi dalam pendidikan berkarakter melalui Pancasila, pengucapan Pancasila dengan tujuan upaya untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada individu siswa. Dengan cara bagaimana? Kalau siswa belum tahu baca, kita ambil gambar Pancasila. Nah, dari mereka belum tahu membaca, saya tanyakan atau saya suruh menghafal atau mengucapkan. Sila pertama, coba siapa yang bisa mengucapkan? Mereka pasti antrian untuk lari, saya Bu. Sedangkan itu mereka bisa menyebutkan simbolnya karena mereka sudah hafal. Jangan kita itu membuat gerakan literasi nanti berpatokan pada siswa yang tahu membaca atau bagaimana. Sudah Ibu Bu Rabia sudah? Sudah Terlempar atau dia. masih ada Ibu Rabia? Terlempar dia kayaknya. Masih ada. Oh, mungkin jaringan yang bermasalah. Terlempar dia. Pak Wawan silakan menambahkan. Pak Wawan. Baik, saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rabia. Memang untuk literasi itu bukan hanya saya membaca, tapi banyak untuk bentuk literasi yang dapat kita lakukan. Salah satunya juga untuk bercerita ya. Bercerita itu juga bisa merupakan sebuah literasi. Namun kembali ke pertanyaan Bu Vera tadi, dampaknya atau resikonya. Nah, ini yang salah satu menjadi resiko juga untuk kegiatan literasi ini, yang terutama adalah adanya siswa yang tidak bisa membaca. Nah, perlu kami sampaikan, memang untuk siswa yang tidak bisa membaca memang tidak kesalahan siswa, ya. Namun juga bukan semata-mata karena kesalahan guru.
Nah, siswa itu waktunya mereka di sekolah itu hanya 25% mereka berada di sekolah. Artinya untuk 75% lingkungan yang paling banyak bergaul dengan mereka adalah lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua ini memang sangat diharapkan. Nah, untuk kegiatan literasi sendiri seperti apa pelaksanaannya di sekolah saya itu yang pertama sebelum masuk itu siswa mengambil buku, diarahkan untuk literasi. Mereka mengambil buku di pojok baca atau di sudut baca yang sudah disediakan. Kemudian mereka membaca selama 15 menit. Kemudian setelah mereka selesai, nah itu akan dievaluasi lagi tentang apa yang mereka baca itu, dan mereka akan menceritakan kembali apa yang mereka baca. Nah, di sini ada harapan atau dampak yang atau tujuan yang ingin kami capai, yaitu muncul karakter dalam diri murid melalui kegiatan literasi. Artinya literasi ini bisa mengembangkan karakter dari murid. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan minat baca murid melalui buku-buku cerita yang sesuai dengan jenjangnya. Di samping itu murid juga dalam kegiatan ini diharapkan dapat lebih banyak informasi dari kegiatan membaca. Artinya membaca itu adalah jendela dunia dan kita tanamkan melalui kegiatan literasi ini. Kemudian yang berikut harapannya adalah menciptakan nuansa literasi yang membuat keindahan dari spot-spot baca atau taman baca yang berada di lingkungan sekolah. Artinya dengan adanya kegiatan literasi ini, lingkungan sekolah bukan hanya di kelihatan tanaman-tanaman, tapi juga ada spot-spot tempat baca. Di situ disediakan buku yang juga bisa menambah daya tarik sekolah. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan, Bu Vera. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya, terima kasih Pak Wawan. Mungkin seperti itu yang telah dijelaskan oleh Pak Wawan yang sudah lebih jelas. Mungkin dari Ibu Vera, bagaimana? Mungkin ada sama saya tambahan sedikit. Ya, silakan Pak Is. Terima kasih, ini cukup menarik tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Vera, karena ini terjadi di sekolah saya, sebab literasi ini hampir semua sekolah menerapkan program ini. Hampir di setiap SD, SMP, mungkin SMA juga ada dari sebagian menerapkan literasi ini. Tapi terkadang penerapan literasi ini tidak dibarengi dengan evaluasi yang baik. Hanya saja kita melakukan program ini, kita hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, tapi tidak ada jangka-jangka tertentu. Misalnya dalam 1 bulan pada saat pelaksanaan literasi itu kita mengevaluasi secara keseluruhan, sehingga dampak risiko yang harus kita bisa ketahui risikonya apa ketika kita menerapkan ini. Nah, terkadang kita di sekolah itu jujur saja tidak pernah mengevaluasi sudah sejauh mana proses daripada program yang kita laksanakan, sehingga dampaknya yang seperti apa yang disampaikan Ibu Vera tadi, sampai dengan hari ini ada siswa saya 1 orang di SMP 1 sudah kelas 3, sudah masuk ujian, kan tidak tahu membaca sampai dengan hari ini. Saya ketemu dengan dia cuma senyum-senyum saja, saya bilang sudah sejauh mana sudah lancar membaca, cuma senyum-senyum. Nah, ini merupakan satu hal yang membuat kita sebagai guru penggerak bisa merubah mindset ini. Ini yang diharapkan, sehingga mungkin kemarin itu program ini sudah ada, tapi proses evaluasi monitoring dalam pelaksanaan kegiatan itu mungkin belum sepenuhnya dilakukan oleh kepala sekolah, guru maupun orang tua daripada siswa itu sendiri. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa menerapkan itu apapun program kita itu baik, tapi pada endingnya itu seperti apa yang disampaikan dari yang pertemuan Lokakarya 4 kemarin, karena belajar tanpa refleksi, kemudian refleksi tanpa itu sia-sia, sehingga kemudian merefleksikan refleksi tanpa belajar itu yang berbahaya, sehingga semua program yang dilaksanakan di sekolah itu perlu evaluasi dan monitoring, serta kita bisa melihat sejauh mana program itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu hanya tambahan. Terima kasih. Ya, terima
kasih. Jadi di sini juga Bu Dewi. Oke, silakan Pak Wawan. Jadi saya rasa untuk evaluasi yang dimaksudkan oleh Pak Iskandar, untuk evaluasi secara jadi dalam kegiatan evaluasi saya rasa juga setiap sekolah ketika melakukan kegiatan itu pasti mereka melakukan evaluasi. Nah, contohnya ketika selesai siswa membaca atau melakukan literasi, di situ ada mengarahkan mereka atau menggiring mereka ke apa yang mereka baca. Nah, setelah selesai mereka membaca, mereka akan menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca, inti-intinya, dasar-dasarnya apa yang sudah mereka baca itu akan mereka ceritakan kembali. Nah, ini saya rasa merupakan salah satu juga bentuk evaluasi. Kemudian yang berikut terkait resiko, memang sudah seperti yang saya katakan tadi, resiko yang bisa ditimbulkan dari kegiatan ini karena semua kegiatan itu beresiko. Nah, untuk literasi sendiri salah satunya ketemu dengan siswa yang tidak tahu membaca. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Vera tadi. Nah, ini adalah satu resiko dan kemudian solusi atau dampak penanganannya adalah yang pertama dengan orang tua siswa. Ini saya sudah sampaikan tadi. Karena apa? Karena waktu siswa di sekolah itu hanya 25%, paling sedikit. Sementara waktu yang paling banyak itu mereka ada di lingkungan keluarga. Sehingga di sini dibutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Seperti itu. Saya rasa Pak Is. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Iskandar dengan Pak Wawan. Memang benar Ibu Vera. Jadi untuk kita berdua sebagai guru penggerak yang ada di sekolah kita di tingkat SMP, kita akan rubah mindsetnya supaya kita tidak melihat lagi terkesan untuk di jenjang SMP masih ada lagi siswa yang masih mengeja-eja atau belum bisa membaca. Jadi tinggal nanti kita berdua yang akan melakukan suatu perubahan untuk di sekolah kita ini, Bu Vera ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana dari Bu Vera? Ya, Siap. ya Bu. Siap. Laksanakan Siap, bos. Bu. Siap. Siap Bu Kep. Ya, mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang belum kebagian. Ya, sedikit tambahan Ibu Dewi boleh? Ya, silakan Ibu Nining. Mungkin Ya, tinggal terima Ibu Nining ya, silakan. Ya, terima kasih. Program yang sangat bagus. Saya kira semua sekolah juga menerapkan program ini. Hanya kalau kita lihat dari kalimatnya kan program literasi sekolah, kebanyakan kita kalau dengar literasi sekolah, semua orang berpikir oh literasi kebaca. Jadi mungkin saya bisa sedikit menambahkan di programnya mungkin lebih dibedakan lagi dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin karena sekarang yang digalakkan itu adalah literasi numerasi. Jaringannya hilang itu. Sama. Keren. Ya. Ini aja Pak Wawan. Ya. Ya. Kasih memang dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nining memang untuk apalagi yang Kami, jadi dari kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga apa yang menjadi pertanyaan akan dapat merubah kita ke depan. Berikut saya serahkan kepada fasilitator kita, kepada Pak Nana. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Ya. Ini nanti saya bahasnya terakhir lah. Silahkan ke kelompok terakhir. Ini belum saya bahas yang Pak Wan biar nanti sekalian. Silahkan kelompok terakhir. Hampura ya Pak. Wabarakatuh, apa kabar keluarga Bahasa Nusantara? Hari ini kita masuk pada ruang kolaborasi modul 3.3 modul terakhir pada pendidikan guru penggerak. Di bawah bimbingan dan motivasi dari fasilitator hebat Bapak Dr. Haji Nana Suryana MPD, kami CGP Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo kelas D dengan bahagia bersama tim Ibu Sulastri, Nining Ibrahim dan Amna Abdullah akan mempersembahkan diskusi kami tentang program yang berdampak pada murid.
Berdasarkan pemetaan 7 kelompok aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah berupa manusia, sosial, lingkungan, fisik, finansial, politik, agama, dan budaya, maka kami memilih Ada nggak? Ya, memilih itu ada, program Pak, ada. yang berdampak pada murid yang berorientasi pada pemimpinan murid. Tentunya kami memilih modal manusia yaitu kepala sekolah dan guru dan juga Ada kan? murid. Ada, Adapun Pak. program tersebut kami beri nama Sebijak, semua bisa jadi ketua. Dengan latar belakang bagaimana meningkatkan kepemimpinan murid dalam kegiatan pemberian motivasi kepada teman sekelas, meningkatkan kepercayaan diri murid yang berbicara di depan umum, dan meningkatkan rasa tanggung jawab dapat memotivasi teman serta mampu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Program ini dibuat berdasarkan tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan murid dalam memimpin kelas? Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan murid untuk berbicara di depan umum? Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Setiap hari murid secara bergantian diberi kesempatan untuk menjadi penanggung jawab kelas. Selain memimpin doa untuk memulai kelas, murid dapat menjadi penanggung jawab yaitu untuk berbagi motivasi diri kepada teman lain di kelas. Yang ketiga, gali mimpi. Murid yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah murid yang memiliki kepercayaan diri, jujur, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan dapat memotivasi orang lain serta menjadi teladan. Guru harus mempunyai sifat terbuka akan saran dan masukan dari orang lain, sabar dalam membimbing serta memberikan kesempatan pada murid seluas-luasnya mengembangkan diri dan mengarahkan murid dengan baik. Kepala sekolah yang mendorong kepemimpinan murid harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, terbuka, dan memberikan kepercayaan terhadap langkah perbaikan dan pengembangan guru dan murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang pertama, menyusun kepanitiaan yang melibatkan semua warga sekolah dan komite murid seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, para guru dan wali kelas sebagai pengarah, dan murid sebagai pelaksana di kelas masing-masing. Yang kedua, murid menjadi pelaksana berkolaborasi dengan OSIS dalam hal sosialisasi kegiatan serta merancang kegiatan dengan petunjuk dan arahan dari guru. Yang ketiga, orang tua mendukung anaknya untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi diri. Keempat, monitor dilakukan oleh murid kepada murid dan untuk murid sendiri. Evaluasi melibatkan guru dan kepala sekolah serta orang tua. Kelima, refleksi perasaan murid setelah melaksanakan kegiatan sekaligus menjadi pelaksana kegiatan. Dan langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Penanggung jawab dan mekanisme koordinator antar tim. Dalam hal ini penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, pengarah, wakasek bidang kurikulum, guru mata pelajaran dan wali kelas, koordinator acara, ketua kelas, penanggung jawab kegiatan sekretaris kelas. Laporan dibuat oleh koordinator, koordinasi dilakukan dengan rapat setiap 1 minggu sekali. Hasil rapat internal dilaporkan kepada guru dan wali kelas sebagai pengarah acara. Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Atau menjawab pertanyaan pertama dari Pak Wawan, kami silakan Ibu Amna. Ada Ibu Amna? Terima kasih. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Wawan. Jadi di sini kami menamakan programnya adalah Sebijak. Setiap bisa jadi ketua. Ini hanya untuk bagus penamaannya. Ketua dalam hal ini bisa jadi pemimpin. Kalaupun diinikan ke ketua, maksudnya ketua dalam hal ini yang memimpin program. Ya, jadi memimpin misalnya seperti jadi untuk membaca doa. Walaupun program ini kita ambil dari hal-hal yang kecil. Jadi siswa dilatih untuk bisa jadi pemimpin, walaupun mulai dari membaca doa, belajar, kemudian bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Kemudian mereka bisa belajar untuk bisa tampil berbicara di depan umum.
Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Amna. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya program ini kita kemas dengan nama Sebijak, tetapi inti dari program ini adalah LDK yang sudah biasa kita dengar, latihan dasar kepemimpinan. Yang dampaknya nanti ini Pak Wawan melatih jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk berbicara di depan umum untuk peserta didik. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke penanya Pak Wawan, silakan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bu Ning. Ya, terima kasih. Ya, kami lanjut ke penanya kedua, Pak Iskandar Tilome. Ya, silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, yaitu dengan judul programnya Semua Bisa Jadi Ketua. Tapi itu yang jadi pertanyaan saya, ketika kita mau buat judul ada itu menjadi ikon daripada program itu. Nah, yang saya mungkin saya di pemahaman saya ya, mungkin saya bisa melihat karena program Semua Jadi Bisa Ketua tidak ada penjabaran program-program item per item program yang dijelaskan di sini. Dia hanya secara umum. Contoh misalnya kalau macam kelompok 2 dan 3 tadi menyampaikan beberapa item program yang dilakukan di sekolah. Contoh misalnya literasi, kemudian lingkungan, dan sebagainya. Nah, yang tidak saya melihat di situ item-item program yang diprogramkan. Nah, selain Ibu Nining juga menyampaikan tadi secara umum latihan dasar kepemimpinan, tapi tidak ada dijelaskan di situ dampak daripada program latihan dasar kepemimpinan di sekolah itu. Saya kira hanya itu untuk sekedar menganalisis apa yang bisa saya lihat di pemaparan tadi. Sekian. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Sebelum narasumbernya akan menjawab, saya lanjut dulu ke penanya berikut. Ibu Ramla, silakan Bu Ramla. Ya, terima kasih. Dari pemaparan tadi sangat bagus terkait dengan pemimpin, dampaknya untuk anak menjadi pemimpin. Di sini setiap program yang kita laksanakan kan ada resiko. Jadi apakah bisa dijelaskan kepada kami seperti apa kira-kira resiko yang ada ketika program ini terlaksana? Identifikasi resikonya itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Ning. Ya, terima kasih Bu Ramla. Ya, saya ke Ibu narasumber, Ibu Amna Abdullah, silakan untuk pertanyaan dari Pak Iskandar. Program-program apa yang kita terapkan dalam atau kegiatan apa yang kita akan laksanakan pada program Sebijak ini? Kemudian pertanyaan berikut, identifikasi resiko pada program yang akan kita laksanakan. Silakan Bu Amna. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Iskandar. Ada justru pada program Sebijak ini kita menanamkan jiwa kepemimpinan lewat seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi pada saat masuk. Ini sebenarnya programnya itu bagaimana siswa itu kalau biasanya program yang pada umumnya adalah literasi, membaca, kami di sini mengambil untuk berbicara. Jadi siswa bisa belajar untuk berbicara di depan kelas ya. Jadi mulai dari bisa menjadi pemimpin walaupun hanya dari yang kecil, mulai dari membaca doa, kemudian memberikan motivasi kepada teman-temannya, dan itu akan melatih dia untuk bisa jadi pemimpin. Di sini kalau dari berdampak apa yang seperti di sekolah kami itu, karena mereka sudah terbiasa, biasanya jadi mereka punya jiwa kepemimpinan sehingga ketika melanjutkan di sekolah yang jenjang lebih tinggi, mereka juga bisa siap untuk menjadi pengurus OSIS. Jadi kebanyakan dari kami yang bisa kemudian menjadi pengurus OSIS baik di waktu di SMP maupun di jenjang berikutnya karena mereka sudah dilatih untuk mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu.
Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Lala untuk resikonya dan bagaimana identifikasi resiko di sini. Jadi sebagaimana latar belakangnya itu untuk menanamkan jiwa kepemimpinan. Jadi di sini mungkin secara resiko di sini tidak seperti yang dibayangkan yang bagaimana, tapi kita mempunyai banyak dampak positif yang akan kita bisa ambil dari program ini. Mungkin itu dari saya. Ibu Sulastri? Iya, terima kasih Bu Amna. Mohon maaf untuk Pak Iskandar, mungkin bisa di-unmute sedikit trouble di sini. Menambahkan penjelasan, saya silakan Ibu Sulastri. Jaringan Ibu Sulastri kurang bagus. Bu Sulastri bisa dengar? Oke, baik ya. Terima kasih Bu Amna. Apa masih ada tambahan lagi Bu Amna? Masih ada lanjutan untuk penjelasan Bu Amna? Ibu Ning, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk saya kira untuk program yang akan kita laksanakan pada Sebijak ini Pak Iskandar sudah dijelaskan tadi sama Ibu Amna. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan kecil di dalam kelas, kemampuan mereka untuk memimpin kelas ya. Jadi kadang anak-anak itu ada yang suruh berdoa saja tidak mau. Jadi untuk kegiatan ini mungkin bisa difasilitasi oleh guru pengajar saat itu. Kalau untuk di sekolah dasar mungkin difasilitasi langsung oleh wali kelas untuk kemampuan mereka tampil sebagai pemimpin atau untuk memimpin satu kegiatan baik di dalam kelas itu. Dan secara organisasi mungkin di SMP, di SMA sudah ada itu yang namanya organisasi kesiswaan. Nah, dari organisasi kesiswaan itu mereka akan buat program, tentunya kerjasama juga dengan sekolah untuk program LDK ini. Jadi kegiatannya kita melibatkan mungkin kalau waktu saya itu kita melibatkan unsur kepolisian, unsur TNI atau unsur kepramukaan yang melatih kita dalam program LDK tersebut. Demikian Pak Iskandar. Saya kembalikan lagi. Siap. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu program yang dibuat oleh kelompok Ibu Nining adalah latihan dasar kepemimpinan. Iya, Pak, tepat sekali Pak. Iya, dan kami kemas namanya lebih sederhana, lebih menarik dengan Sebijak ya. Semua bisa jadi ketua. Sip. Ya, terima kasih. Ke Ibu Ramla. Ibu Ramla mungkin bisa jelas dari penjelasan dari Ibu Amna. Sepertinya sudah. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Pak, jadi alhamdulillah saya juga mohon maaf di sini kami kelompok yang terakhir. Saya sedikit merefleksi bahwa ternyata literasi itu sangat penting. Kami juga mungkin sudah tidak baca perintah di LMS bahwasanya untuk presentasi ini kita kemas dalam bentuk PowerPoint, tapi kita tiga kelompok ini sudah menampilkan dalam bentuk video. Di sini juga kita perlu programkan untuk literasi khusus TGP ini. Baca dulu LMS baru buat presentasinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk semuanya nih. Bagus-bagus, luar biasa. Ada beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan kelompok 2, tadi kelompok 1 sih sudah. Kelompok 2 itu videonya ya bagus ya. Tadi catatan alternatif pakai slide PowerPoint. Kemudian foto-foto yang ditampilkan sebisa mungkin karena ini terkait dengan aset, kemudian keterhubungan dengan program melalui langkah-langkah bahagia, tentu foto-foto yang ditampilkan di kelompok 2 itu ya foto-foto yang berhubungan dengan itu ya. Jadi bukan berhubungan dengan apa Putri Duyung atau apa itu. Kegiatan-kegiatan seperti tadi. Ya itu. Jadi takutnya nanti di YouTube kan, kemudian disebarluaskan, jadi kurang begitu nyambung itu keterhubungannya.
Kemudian keterkaitan antara perencanaan program yang berdampak dengan identitas harus dipadukan ya. Itu saya melihat di kelompok 2 itu sudah terkait dengan itu. Kelompok 3 terutama lebih keren gitu ya. Maaf. Jadi lebih keren dengan musiknya, karena kelompok 2 kan tidak kedengaran musiknya ya. Kelompok 3 itu sudah luar biasa musiknya, mantap, memberi semangat lah gitu. Programnya juga unik gitu. Ya tadi apa, sebijak ya. Sebijak. Ya maksudnya itu bukan ketua, yang dimaksud adalah pemimpin di situ. Gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan apa akronimnya atau singkatannya, biar enak begitu. Biar enak. Intinya adalah kepemimpinan. Itu sudah sangat bagus gitu ya. Nah, dalam tugas ini tentu bisa terpisah atau lebih bagus menyatu, seperti kelompok 1 itu kan sudah menyatu, artinya dalam satu rangkaian kelompok 3 itu sudah menyatu. Satu rangkaian antara aset dengan langkah-langkah Bagja itu menjadi sudah terkolaborasi begitu, jadi tidak terpisahkan. Jadi nanti untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu diperbaiki apa yang sudah menjadi catatan, terutama yang ketiga ada hal yang perlu diperbaiki menurut saya, pergantian slide, di mana paparannya panjang, kemudian slide-nya terlalu cepat berpindah sehingga dipaksakan Bu Amna itu membaca begitu cepat gitu. Lelah kayaknya ya, lelah. Jadi bagaimana supaya enak didengar, jangan terlalu berpindah-pindah slide sebelum dibacanya selesai begitu. Saya sering membaca video slide yang divideokan gitu terlalu cepat begitu. Jadi kurang bisa dinikmati. Belum selesai baca sudah pindah, balik lagi ya, setel lagi kan seperti itu. Biar enak, maksudnya biar diresapi. Sayang kan ada musiknya, ada tampilan gambarnya. Saya juga pengen lihat-lihat gambarnya, tapi ketika baca gambarnya nggak kelihatan begitu. Karena saking cepatnya susah di-download Pak kalau lama. Apa? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa tampilan Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai refleksi, ya bekal barangkali Bapak Ibu tentang guru penggerak. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan menjadi seorang guru penggerak. Guru penggerak. Amin, insyaallah. Ya, guru penggerak, engkau laksana matahari di siang hari, laksana bulan purnama di malam hari. Engkau adalah sosok manusia yang digugu dan ditiru. Sejatinya harapan kesempurnaan bukan hanya sekedar label, namun betul-betul hadir menjadi panutan dan sekaligus penerang gelap gulita bagi murid-murid Anda semuanya. Seorang guru penggerak dituntut memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan selalu berpihak pada murid-murid. Mendukung dan menuntun adalah panggilan jiwa Anda. Guru penggerak adalah sosok yang ramah, humanis dan humoris, serba bisa dan serba tahu, pandai bercerita, merdu bila bernyanyi, indah gambar dan tulisannya, hebat kata-katanya, terampil membuat video-videonya. Di tangan-tangan Anda semua tercipta tatanan generasi bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri dan kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong sehingga tercapainya pelajar Pancasila yang dapat mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkepribadian. Melalui Anda semua sebagai guru penggerak,
Diharapkan akan lahir pelajar Pancasila yang berdaya saing, yang dapat mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Meskipun angka kerja kini kian bertambah, pengangguran kian meningkat, namun seorang pelajar Pancasila yang tercipta dari Anda semuanya tidak akan dapat menjadi bagian dari mereka. Dia akan mampu bertahan dalam persaingan dan selalu optimis dalam menghadapi tantangan. Melalui program Merdeka Belajar, Anda seorang guru penggerak. Mari kita melakukan perubahan mulai dari diri kita, mulai saat ini. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan saat ini kapan lagi. Selamat berjuang untuk Indonesia, untuk Gorontalo yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf jika selama ini ada tutur kata yang kurang baik, ada pelayanan yang kurang maksimal, ada perhatian yang kurang menyenangkan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang sudah larut malam. Jangan pernah berhenti belajar, terus membaca eksplorasi konsep ya. Apa Bu Dewi mau menyampaikan apa, lagu apa itu? Lagu kemesraan, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Terima kasih Dewi ini Pak, terima kasih. Iya, telah sama-sama. membimbing kami. Iya, sama-sama. Bagaimana kalau Mas? Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, waktu pasti ketemu dengan kami di Gorontalo. Pesan itu Kanana. Insya Allah. Kenapa Pak Iskandar atau Pak Waban? Ya, bagaimana kalau masing-masing CGP dapat menyampaikan pesan dan kesannya untuk Pak Nana? Oh ya, boleh, silakan. Yang mau saja, yang mau. Jangan dipaksakan. Ya, ya Pak. Ya. Ya. Mulai dari saya Pak ya. Ya. Saya izin tutup video ya. Ya, jadi kalau dari berjuang, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang telah cita-citakan menjadi sebuah kenyataan. Kita doakan Ibu Rabiah menjadi sesuatu yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kita Amin. semuanya Amin. bisa selamat Insya Allah dunia besok akhirat ya. nama ada Pak. Amin. Insya Allah. Iya. Besok Amin. pengumuman Pak. Minta doanya. Amin. Ya, numpang nanti ke bagian tumpeng tuh. Terima kasih. Saya izin keluar ya. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mama di sini, Mama di sini. Bapaknya di mana? Ya Allah, jaringan. Suka menangis. Bagaimana tadi Mungkin siapa lagi yang mengucapkan Semoga Pak Iskandar sehat selalu, Pak Wawan sehat selalu.